Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosifionita dengan nomor NIM 20060026 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Tugas mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Alphon Satrianto SEME. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 13, yaitu keuangan, investasi, dan bantuan asing, kontroversi, dan peluang. Baik, ada beberapa materi yang nanti dapat saya jelaskan. Yang pertama yaitu aliran sumber daya keuangan internasional, di mana aliran sumber daya keuangan internasional ini yang dapat berbentuk investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio terdiri dari investasi asing langsung oleh perusahaan multinasional atau tradisional besar. Biasanya berkantor pusat di negara maju. Yang B, investasi portofolio asing, misalnya saham, obligasi, dan surat berharga. Di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha dan individu swasta. 2, yaitu pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh oleh pekerja migran dari luar negeri. Yang ketiga, bantuan pembangunan publik dan swasta terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu pemerintah nasional, individu, dan badan donatur multinasional yang kini makin berperan aktif. Yang B-nya yaitu lembaga swadaya masyarakat swasta dan sebagian besar kinerja berlangsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Poin yang kedua yaitu investasi swasta asing langsung oleh dan perusahaan multinasional. Ada beberapa poinnya. Yang pertama yaitu investasi swasta asing, yaitu Prodan, kantor bagi pembangunan, di mana argumen dasar yang mendukung dan menentang dampak investasi swasta asing dalam konteks jenis pembangunan yang ditimbulkan dalam rangkuman sebagai berikut. Yang A, argumen ekonomi tradisional yang mendukung investasi swasta asing, pemenuhan kesenjangan dalam tabungan valuta asing, pendapatan dan manajemen. Argumen ini mendukung investasi asing sebagian besar berasal dari analisis teori neoklasik, tradisional, dan teori pertumbuhan baru yang memutuskan perhatiannya pada berbagai determinan pertumbuhan ekonomi. Investasi asing ini biasanya dilihat sebagai cara untuk mengisi kesenjangan antara tingkat tabungan valuta asing, penerimaan pemerintah, dan keterampilan modal manusia domestik yang tersedia dengan tingkat yang dibutuhkan dari berbagai sumber daya ini guna mencapai target pertumbuhan dan pembangunan sumber daya lainnya. Yang B yaitu argumen yang menentang investasi swasta asing, memperlebar kesenjangan, di mana dari sisi ekonominya 4 argumentasi ini pengisian kesenjangan yang pro investasi asing di atas dapat dibantah melalui argumentasi berikut. Yang pertama, walaupun MNC memang menyediakan sejumlah modal, mereka dapat menurunkan tingkat tabung domestik dan investasi dengan mensubstitusikan tabungan swasta, menghambat persaingan melalui kesepakatan produksi eksklusif dengan pemerintahan setempat. Gagal berinvestasi, sebagian besar keuntungan mereka menciptakan pendapatan domestik bagi kelompok dengan tingkat kecenderungan menabung yang lebih rendah dan menekankan ekspansi perusahaan lokal yang mungkin dapat memasok mereka dengan produk menengah ketimbang mengimpor produk ini dari anak perusahaan di negara lain.
Yang kedua yaitu walaupun dampak awal dari investasi MNC ini adalah untuk memperbaiki posisi pertukaran valuta asing negara penerima, dampak jangka panjangnya mungkin malah menurunkan pendapatan valuta asing, bunga, royalita, biaya manajemen, dan dana lainnya. Yang ketiga yaitu walaupun MNC memang memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah dalam bentuk pajak korporat. Yang keempat, manajemen, keterampilan wirausaha, ide, teknologi, dan kontak luar negeri yang diberikan oleh MNC mungkin hanya berdampak kecil dari pengembangan sumber daya lokal atas kemampuan dan sumber daya langkah tersebut, dan justru dapat menghambat pembangunan dan menekankan pertumbuhan kewirausahaan lokal akibat dominasi MNC di pasar lokal. Yang kedua yaitu investasi portofolio swasta, manfaat dan risiko. Ringkasannya, aliran keuangan investasi portofolio swasta telah mengalami pasang surut yang dramatis selama beberapa dasawarsa terakhir ini. Tidak kalah kita bilangnya dan kenyataan bahwa investasi jenis ini hanya merespon perbedaan tingkat bunga global dan juga sangat tergantung pada persepsi investor ratu stabilitas politik dan ekonomi menjadikan investasi ini sebagai landasan yang rapuh bagi strategi pembangunan jangka menengah atau panjang. Yang ketiga yaitu peran dan pertumbuhan pengiriman uang atau remittance call. Pada materi ini, tingkat upah yang di perekonomian berpendapat tinggi diperkirakan 2 kali lipat dari tingkat upah untuk posisi pekerjaan yang sama di negara-negara berkembang secara rata-rata. Setelah disesuaikan dengan paritas daya beli, hal ini menjadi insentif yang menarik untuk bermigrasi, dan memang seringkali para migran yang memiliki harapan untuk pendapatan yang lebih tinggi mengambil risiko besar untuk bisa ditiba di titik Amerika Serikat, AS, Eropa, dan bahkan beberapa negara berkembang lainnya. Sebagian karena insentif ini pada tahun 2010 diperkirakan terdapat 200 juta pekerja migran di seluruh dunia, tetapi setengah dari jumlah yang berangkat dari negara berkembang menuju negara berkembang lainnya. Pertumbuhan pengiriman yang tercatat sebagiannya diakibatkan oleh akuntansi yang lebih baik. Sebagian analisis bahkan memandang data statistik pada tahun-tahun belakang ini masih mengalami perhitungan yang terlalu rendah. Tetapi, pada faktor lain yang lebih penting diantaranya yaitu meningkatkan sejumlah pekerja migran dan kemajuan dalam lembaga perantara keuangan yang mengurangi biaya migran uang kepada keluarga pekerjaan migran. Dengan demikian, peningkatan pesat pengiriman uang oleh pekerja migran merupakan fenomena murni. Pengurangan dalam pembiayaan hambatan pengiriman uang lainnya juga meningkatkan manfaat yang diperoleh. Yang keempat yaitu bantuan pinjaman asing. Perdebatan tentang bantuan dan pembangunan. Beberapa poin yang dapat saya jelaskan. Yang pertama itu berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Selain dari pendapatan ekspor serta investasi langsung dan portofolio swasta asing, negara-negara berkembang ini menerima 2 sumber utama valuta asing lainnya, pembangunan bantuan publik bilateral dan multilateral, serta bantuan swasta yang diberikan oleh LSM.
Kedua kegiatan ini merupakan bentuk bantuan asing meskipun biasanya hanya bantuan publik yang diperhitungkan dalam laporan statistik resmi. Seperti halnya terdapat persoalan konseptual terkait definisi bantuan asing. Terdapat juga persoalan pengukuran dan konseptual dalam perhitungan aliran bantuan pembangunan aktual. Yang kedua yaitu jumlah dan alokasi bantuan publik. Volume dana dan dari bantuan pembangunan resmi yang mencakup hibah bilateral, pinjaman lunak, dan bantuan teknis, walaupun aliran dana multilateral telah tumbuh dari tingkat bantuan di bawah. 5 US dollar miliar pada tahun 1960 hingga 50 miliar US dollar pada tahun 2000 dan lebih dari 128 miliar US dollar pada tahun 2008. Namun presentasi GNI negara maju yang dialokasikan bentuk pembangunan resmi menurun dari 0,51% pada tahun 1960 ke 0,25% pada tahun 2022 sebelum membaik ke angka 0,33% pada tahun 2005 dari 0,45% pada tahun 2008. Sebagai akibat dari adanya kampanye peningkatan bantuan, setelah melihat fakta adanya ketertinggalan dan pembangunan manusia di wilayah Afrika Sub-Sahara, adanya ketertinggalan dalam pembangunan manusia di wilayah Afrika Sub-Sahara, lebih inisiatif besar dapat diputuskan pada pertemuan G8 di Inggris pada tahun 2005. Jelas bahwa alokasi bantuan asing sebagiannya hanya ditentukan oleh kebutuhan relatif negara-negara berkembang. Karena bantuan asing dilihat berbeda dari sudut pandang pendonor dan penerima, kita harus menganalisis proses memberi dan menerima dari kedua sudut pandang yang berkontradiktif tersebut. Yang ketiga yaitu alasan negara donor memberikan bantuan. Alasannya yaitu pemerintah negara donor memberikan bantuan karena hal ini merupakan kepentingan politis, strategi, dan ekonomis mereka. Sebagian bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh dorongan modal dan kemanusiaan untuk membantu mereka yang kurang beruntung, dan tentu saja ini telah menjadi jawaban mengenai makin meningkatnya bantuan dari dasawarsa pertama abad ini. Kita berfokus di sini pada motivasi bantuan asing dari negara pendonor dalam dua kategori luas, tetapi seringkali berkaitan pada politik ekonomi. Ada beberapa teorinya, yaitu yang pertama yaitu motivasi politis, di mana motivasi politis ini sejauh ini dianggap lebih penting bagi negara pemberi bantuan, terutama bagi negara donor sebesar yaitu AS. Yang kedua yaitu motivasi ekonomi, model dua kesenjangan dan kriteria lainnya dalam konteks prioritas, strategi, dan politik yang luas. Program bantuan asing ini dari negara-negara maju memiliki alasan ekonomi yang mendasar. Argumentasi ekonomi yang mendukung bantuan asing, yang pertama sekali yaitu kendala valuta asing, yang kedua pertumbuhan dan tabungan, yang ketiga bantuan teknis, yang keempat kapasitas absorptif, yang tiga yaitu motivasi ekonomi dan kepentingan pribadi negara donor. Argumentasi yang mendukung bantuan asing sebagai bahan utama keberhasilan pembangunan seharusnya tidak
menafikan kenyataan bahwa pada tataran ekonomi yang ketat sekalipun, manfaat nyata dirasakan di negara donor terkait program bantuan mereka. Yang keempat, mengapa negara penerima menyetujui bantuan? Selama ini, alasan mengapa negara penerima menyetujui bantuan ini bahkan dalam bentuk yang membatasi dan ketat, kurang dipertimbangkan ketimbangan alasan mengapa negara donor memberikan bantuan. Alasan utamanya yaitu mungkin ekonomi atau negara-negara berkembang seringkali cenderung menerima tawaran tersebut, biasanya diadvokasikan oleh ekonomi negara maju. Dengan demikian, alasan ekonomi untuk bantuan sebagian didasarkan pada penerima negara berkembang atas persepsi negara donor mengenai apa yang negara miskin diperlukan dalam negara menciptakan dan memacu pembangunan ekonomi. Intinya, meskipun tidak diragukan lagi bagi negara-negara miskin lebih membutuhkan bantuan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, pendekatan baru dibutuhkan untuk menjamin efektivitas bantuan. Yang kelima yaitu peran lembaga swadaya masyarakat dan bantuan asing. Salah satu kekuatan yang tumbuh pesat dan paling signifikasi dalam bidang bantuan ini pembangunan adalah yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM merupakan abolgasi sukarela yang pekerjaannya dengan ada mewakili organisasi akar rumput setempat di negara-negara berkembang. Mereka juga mempresentasikan ketimbangan kelompok lokal dan LSM, pembangunan jalan, perumahan, rumah sakit, dan sekolah. Mereka bekerja ke klinik keluarga berencana dan camp pengungsian. Mereka mengajar di sekolah-sekolah dan universitas dan juga melakukan penelitian untuk meningkatkan hasil panen. Yang keenam yaitu dampak-dampak bantuan. Masalah mengenai dampak-dampak ekonomi dan bantuan asing, terutama bantuan publik atau pemerintah. Seperti halnya dampak investasi swasta asing masih ramai diperdebatkan. Di satu pihak ada para ekonom tradisional yang mengemukakan bahwa bantuan asing memang mendorong pertumbuhan transformasi struktural di banyak negara berkembang. Bantuan resmi juga dikritik karena terlalu berfokus pada dan mendorong pertumbuhan sektor modern yang justru memperlebar kesenjangan standar hidup antara si kaya dan si miskin negara-negara berkembang. 5. Konflik dan pembangunan. Yang pertama yaitu cakupan konflik disertai kekerasan dan risiko konflik. Keamanan fisik merupakan landasan bagi kapasitas manusia. Menjamin adanya keamanan mungkin menjadi hal paling mendasar bagi seluruh lembaga pembangunan. Konflik disertai kekerasan telah menghambat kemajuan di negara termiskin. Konflik ini disertai kekerasan setelah penghambatan kemajuan di banyak negara termiskin. Selain kegerian dan akibat dari konflik, rusaknya perekonomian juga dapat disebabkan oleh adanya perkiraan akan kemungkinan konflik di masa mendatang dan adanya keraguan akan menyelesaikan konflik tersebut dan bagaimana menghadirkan kembali pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu konsekuensi dari konflik bersenjata. Yang pertama yaitu konsekuensi negatif. Yang kedua, hancurnya kekayaan. Yang ketiga, memperparah kelaparan dan kemiskinan. Yang keempat, hilangnya pendidikan. Dan yang kelima, ikatan sosial dan yang koyak. Yang ketiga yaitu penyebab konflik bersenjata dan
faktor risiko konflik. Ya, yang pertama yaitu ketimpangan horizontal, yang kedua yaitu sumber daya alam untuk kebutuhan dasar, yang ketiga yaitu perebutan untuk menguasai sumber daya alam yang bisa diekspor. Yang keempat yaitu resolusi dan pencegahan konflik bersenjata. Yang pertama yaitu pentingnya kelembagaan, pentingnya kelembagaan. Yang kedua masalah komitmen. Yang ketiga pelaku global. Yang keempat pelaku regional, yaitu pendekatan yang melibatkan keseluruhan Afrika. Yang keempat pelaku nasional. Yang kelima fokus pada pendidikan. Yang keenam dan yang terakhir yaitu pembangunan ekonomi yang bersifat lokal dan digerakkan oleh komunitas. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi video kali ini. Kalau ada kesalahan kata-kata, saya minta maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.